Assalamualaikum. Ini nanti penjelasan dari aplikasi pembayaran SMKT Anajia. Jadi mohon maaf ya, nanti kalau bahasanya agak campur bahasa Indonesia sama Jawa. Ya, di halaman pertama ini menunjukkan ya, perbedaan antara login ke admin sama login untuk siswa. Jadi berbeda. Untuk loginnya berbeda, otomatis menu-menunya juga akan berbeda. Jadi tujuan dari jenengan iki buat aplikasi pembayaran SMKT Anajia karena SMKT Anajia itu sekarang ya masih manual untuk proses pembayaran siswa, entah itu SPP, entah itu baju, daftar ulang dan lain-lain. Jadi semua masih manual, jadi masih menggunakan memang kadang juga cash langsung ke sekolahan, dan pembayaran lewat cash nanti akan diproses secara manual, kwitansi juga manual. Nah, itu kan kalau di zaman sekarang kan masih kurang efektif gitu ya. Jadi kalau zaman sekarang kan tinggal transfer, pembayaran sudah beres gitu. Nah, makanya dari kasus seperti itu kita membuat sebuah pembayaran SMKTI dengan terintegrasi pihak lain yaitu Mitrans. Mitrans ini ibaratnya itu penyedia payment gateway gitu. Jadi kita itu nanti dialihkan ke pembayaran melalui Indomart, terus sama Alfamart, Alfa Group, dan yang terakhir itu nanti BRI. Jadi sebenarnya itu ada 24 metode untuk Mitrans menyediakannya itu. Jadi untuk pembayaran SMKTI cukup 3 saja, Alfamart, Indomart, sama BRI. Mungkin nanti kalau dikasih tahu sama penguji, loh kok bisa 3? Kenapa nggak sebanyak mungkin, kan ada 24. Kenapa nggak dimanfaatkan sekalian gitu? Ya nanti tinggal dijawab ini sesuai apa yang diminta oleh pihak dari SMKTI gitu aja. Jadi apa-apa yang ditanyakan nanti perihal keputusan kok dibedakan ini loginnya seperti ini, nah itu nanti bisa dialihkan ke bagian SMKTI. Iya Pak, di sana juga ada apa yang minta untuk programnya itu dijadikan seperti ini saja gitu. Nanti metodenya cukup ini saja gitu. Jadi sudah ada wawancara lah sebelum mengerjakan sebuah proyek pembuatan website ini. Jadi itu Bu ya latar belakangnya kenapa kok kita membuat sebuah skripsi tentang pembayaran SMKTI. Jadi lanjut Bu ya. Jadi pembayaran SMKTI ini berarti nanti aktornya itu ada dua, admin sama siswa. Untuk aktor lain yaitu seperti Mitrans sebagai pemberi kode transaksi. Jadi namanya sebuah sistem sebelum kita gunakan untuk dijalankan ke siswa ya. Jadi kita harus menyiapkan dulu datanya dimulai dari admin. Nah, data admin ini nanti pertama ya kita login dulu. Login ini nanti kita mudahkan untuk username dan password kita samakan saja Bu ya. Ini sudah saya tempelkan langsung di area script. Jadi ibu Bu Nafi nggak usah ngetik-ngetik sekalian, tinggal langsung login gitu aja. Kalau nanti ditanya ya tinggal jawab, ini hanya untuk mempermudah saja Pak. Soalnya tapi kalau nanti ini disebarluaskan, maksudnya di online kan gitu ya, sudah diproduksi lah berarti dipakai untuk anak-anak, ini nanti dihapus gitu. Jadi kan ini rawan ya kalau gini. Tapi ini sementara seperti ini dulu biar mudah untuk presentasinya. Login. Ini tinggal oke, ini browsernya tadi. Nah, ini ada notifikasi bahwa selamat sudah berhasil masuk di halaman website. Nah, ini nanti di dashboard itu nanti menampilkan sebuah jumlah siswa. Jumlah siswa ini pada tahun yang sedang aktif gitu ya. Seluruh siswanya berapa, jumlah transaksi pada hari ini berapa.
ini berapa dan ini berapa gitu. Jadi mungkin itu nanti dijelaskan, tapi ini mungkin bisa diterangkan saja, nggak perlu sampai jelimit gitu Bu ya, langsung kepada intinya. Nah, di master data ini data akan diolah gitu ya. Ada penambahan siswa. Untuk penambahan siswa ini masih manual dengan cara tambah dengan satu-satu gitu. Nah, untuk mungkin tahap kedepannya, mungkin mahasiswa adik kelas bisa menambahkan sebuah ekspor atau impor melalui Excel, jadi lebih cepat. Ini juga sama semua sama. Nah, tahun ajaran ini penting. Nah, jadi setiap tahun kan ada pembaruan ya, tahun ajaran baru misalnya. Nah, ini berpengaruh. Jadi misalnya ini sedang aktif yang mana, yaitu tahun ajaran 2020-2021. Nah, berarti yang ada di sini seperti kelas ini, nah itu sesuai data tahun ajaran baru yang sedang aktif tadi. Sama halnya dengan apa lagi ya? Oke, kita lanjut saja. Rombel ini, nah ini nanti perihal siswa yang kayak naik kelas atau mutasi atau bagaimana, itu nanti di sini eksekusinya. Tapi kita nggak fokus di sini Bu. Jadi kita itu fokusnya bagaimana caranya siswa bisa melakukan sebuah transaksi pembayaran sekolah gitu aja. Jadi ini mungkin bisa dijelaskan, boleh, enggak juga nggak apa-apa. Jadi kita fokusnya bukan di sini. Ini hanya fitur gitu aja. Jenis anggaran. Nah, jenis anggaran ini ibarat kayak pengelompokan. Kira-kira Januari itu masuk ke dalam kategori apa? Jenis anggaran apa? Kalau Januari, Februari dan seterusnya itu termasuk jenis anggaran SPP seperti ini. Jadi jenis anggaran dan juga anggaran saya jadikan satu di halaman sini. Ini di sini tambah anggaran. Di sini tambah jenis anggaran. Kalau di sini nanti itu data dari jenis anggaran di sini sebelah kanan. Kalau di kiri data jenis anggaran seperti SPP, jenis anggarannya apa saja di sini sudah saya cantumkan. Gitu. Nah, ini tidak usah dijelaskan panjang lebar, cukup diperlihatkan atau bagaimana. Yang penting prosesnya nanti langsung Ibu ke sini. Nah, biaya anggaran ini. Jadi nanti kalau bisa dashboard, habis dashboard terus siswa tadi diterangkan bahwa siswa itu nanti tambahnya masih satu-satu ya, belum bisa melakukan ekspor dan impor karena kita fokusnya di pembayaran. Nah, setelah di siswa langsung mengarah ke biaya anggaran. Nah, di sini tugasnya admin atau bendahara ya untuk melakukan sebuah penambahan anggaran bagi setiap kelasnya. Nah, seperti ini. Kayak contoh di sini ya, 2021 semester ganjil kelas 10 dasar gitu ya. Kita cek. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi dia sudah ada datanya. Nah, ini sudah saya siapkan dari dulu, makanya untuk prakteknya tinggal Ibu seperti ini, tambah data. Nah, ini tambah anggarannya ya. Berarti ketika tambah anggaran berarti tambah anggaran yang nantinya akan diberikan kepada siswa kelas 10 semester ganjil, jurusannya jurusan dasar, karena kalau di SMK itu kelas 10 masih jurusannya kayak mencari jurusan gitu loh. Jadi belum MM sama RPL. Jadi masih dasar gitu, masih proses pemilihan jurusan. Sudah, berarti tinggal tambah, nanti akan dimasukkan ke dalam sesuai tagihan siswa pada angkatan tersebut. Jadi aplikasi ini juga bisa mengetahui tahun ajaran sekian, semester ganjil kelas 10 jurusan ini kira-kira angkatan tahun berapa. Nah, dia termasuk angkatan 2020-2021 gitu. Jenis anggaran apa yang ingin diberikan kepada angkatan tersebut? Daftar sekolah misalnya ya. Praktikum sama rapot. Nah, ini isian ini nanti jenengan praktekkan ke penguji gitu. Hanya menjelaskan seperti itu saja. Jadi nggak usah sampai disimpan ya. Jadi soalnya kan ini sudah sampai sini kan. Ini sudah
saya realkan ini datanya sesuai data SMKTI. Jadi cukup menjelaskan di sini ada daftar ulang, misalnya kita milih daftar ulang, anggarannya apa. Nah, di sini ada biayanya gitu. Sebenarnya fitur yang saya berikan di sini itu masih banyak, Bung. Jadi mungkin jenengan pas presentasi itu jangan sampai menjelaskan lebar, cukup yang tadi saja. Jadi hanya menjelaskan seperti ini, memilih jenis anggaran, terus anggarannya apa, biayanya berapa gitu. Langsung di close saja, jangan sampai disimpan. Kalau nanti sudah disimpan ya nggak apa-apa sih, cuman kan ini sudah real datanya, jadi nggak perlu, nggak apa-apa. Nah, data yang sudah diproses sama siswa atau sudah dibayar sama siswa, anggaran tidak bisa dihapus, hanya bisa diedit gitu ya. Nah, di sini sudah saya berikan fitur juga. Ketika diedit dengan, kan ini sudah dibayar ya sama siswa. Ketika dia diedit dengan harga kurang dari yang lama, berarti dia akan tidak bisa, akan terjadi error gitu ya. Kalau lebih tinggi nggak apa-apa. Nanti yang siswa sudah bayar, maka otomatis dia disuruh untuk melunasinya begitu. Ini sudah cukup, sudah bisa. Nah, tambah anggaran siswa. Ini dibuat apa sih tambah anggaran siswa ini? Nah, tambah anggaran siswa ini digunakan untuk siswa yang masuk pada kelas 11 atau semester 1 atau kelas 10 semester 2 seperti itu. Kalau sekarang gini, wajarnya siswa masuk kan pada semester 1 kan itu ya, dapat daftar ulang. Biayanya kan ada baju-baju kan. Nah, berhubung dia sudah kelas 2, berhubung dia kelas 1 semester 2 masuknya, berarti kan dia tidak wajib membayar SPP pada semester 1 kan. Nah, jadi cukup hanya membayar bagian tertentu saja. Makanya ini diberikan fitur tambah anggaran per siswa gitu. Contoh, dia kelas 10, dia jurusan dasar gitu ya. Kita cek. Nah, kita pilih siswa mana sih yang melakukan yang barusan daftar tadi gitu. Mungkin ini disebutkan fiturnya saja, kalau sudah jadi nggak usah sampai praktek gitu ya. Seperti ini. Nah, kalau sudah tambah anggaran, nah kira-kira anggarannya sesuai anggaran tahun berapa, angkatan berapa. Misal kalau tahun ini ya, tahun ini. Nah, kita pilih. Misalnya apa saja yang perlu, yaitu Katalpak kan penting ya, Katalpak kita tambahkan. Apalagi kayak jas juga penting, kayak seragam juga penting gitu. Kalau seperti SPP ini kan nggak perlu, jadi cukup yang tadi saja gitu. Lanjut ke bagian jalur diskon. Nah, jalur diskon ini untuk siswa-siswa yang mempunyai dispen atau beasiswa gitu ya. Jadi di SMKTI mempunyai beberapa beasiswa. Yang pertama yaitu siswa tidak mampu atau siswa miskin, siswa nadir yaitu siswa pilihan dari kepala sekolah sama yayasan. Siswa zuriyah ini siswa yang keluarga besar dari Bahrul Ulum gitu. Jadi ada perbedaan nanti. Kalau ini gimana, nadir bagaimana, zuriyah bagaimana. Jadi kalau siswa miskin ini nanti dapatnya yaitu mendapatkan 50%. Cukup bayar 50%. Aduh, aku lupa ya aku ya. Ya mungkin nanti saya beritahu lagi tentang keputusan ini, miskin berapa, nadir berapa, zuriyah berapa gitu ya. Saya ada SK-nya kok, tapi saya lupa. Jadi cukup diberikan seperti itu. Kalau sudah, nah untuk laporan kita hanya menyediakan ya, jadi nggak sampai luas gitu ya laporannya. Jadi cukup per siswa saja. Jadi di sini misal ini kan siswa kelas 10, nah dia kan masih semester ganjil dan genap. Nah, dia masih belum bayar sama sekali, diskonnya berapa nggak ada, kekurangannya sekian. Dicetak juga bisa. Nah, cetaknya ini menggunakan library MPDF. Nah, cetaknya seperti ini. Kalau ini sudah lunas, maka di sini akan berganti warna hijau. Cukup diterangkan saja, tidak perlu panjang lebar. Kalau sudah, langsung lanjut ke bagian siswa.
Nah, itu tadi sudah dijelaskan. Langsung ke bagian siswa. Ini kita rubah. Ini nanti saya berikan sebuah tombol ya, langsung ke siswa, login ke siswa gitu ya. Klik langsung login ke siswa. Biar jenengan nggak sampai seperti ini, nggak sampai menghapus ini. Nah, dikembalikan dari awal baru ke siswa. Oke, nanti saya berikan tombol untuk mengarah ke siswa gitu. Nah, di sini sudah saya berikan sebuah contoh ya Bu ya. Ada beberapa siswa, 10 laki-laki, 10 perempuan dan seterusnya. Jadi jenengan tinggal milih. Untuk passwordnya ini biarkan saja Bu, jadi jangan sampai dirubah. Biar mudah saja ya penggunaannya. Tinggal di copy NIS-nya. Ini NIS sekolah ya. Ini real dari NIS sekolah. Nah, tinggal di copy, kita lanjutkan login. Nah, kalau muncul seperti ini tinggal di never atau bagaimana gitu. Kalau nggak muncul ya nggak apa-apa. Berbeda setiap browsernya nanti. Oke, lanjut. Nah, yang login adalah siswa Abdul Qadir Al Khairi. Di halaman depan sudah dipampangkan sebuah jumlah data. Berhubung dia masih kelas 10, maka dia bisa melihat tahun ajaran semester ganjil dan genap pada kelas 10. Jumlah juga ada jumlah tagihan, dibayarnya berapa, diskon berapa gitu. Dia juga bisa mencetak per semesternya gitu ya. Untuk informasi ini untuk langkah-langkah pembayaran sebuah dengan Mitrans gitu. Jadi ini ada ketentuan, yaitu kita nanti akan dipotong ya pajak lah, ibarat pajak administrasi sebesar 5.000 dari Mitransnya, dan dari Alfa Group atau Indomaret sebesar 2.500. Berarti total nanti 7.500 Bu ya. Jadi ini langkah-langkahnya, cara-caranya sudah jelas di sini, tinggal mengikuti alurnya. Nanti kalau ditanya tentang ini metranya sudah tahap produksi atau masih sandbox apa ya, percobaan lah, testing. Nah, ini sudah produksi atau masih itu ya, tinggal dijawab ini masih testing Pak gitu kalau nanti ditanyakan. Jadi masih percobaan lah, belum sampai di produksi. Nah, kalau sudah melihat informasinya bagaimana caranya, langsung mengarah ke bagian intinya, yaitu pembayaran. Nah, inilah yang kita maksud bagaimana caranya mengefisienkan pekerjaan bendahara. Nah, di sini sudah ada jenis anggarannya sesuai tagihannya pada siswa tersebut, kelas 10 RPL ya. Dia sudah sekarang dia kelas 10 semester genap ya. Jadi dia belum bayar sama sekali pada semester ganjil. Jadi prosesnya di sini kita tinggal pilih loading, menunggu, sudah berhasil. Nah, otomatis dia akan muncul di bawah sini Bu gitu. Pilih lagi, dia akan muncul di bawahnya, nambah. Ini juga ada totalnya ya. Misal saya tambah 170, total sekian, totalnya sekian gitu. Oke, lanjut kalau sudah Bu ya. Nah, kita masuk ke menu lain itu nggak bisa Bu, soalnya kan kita masih proses sebuah pembayaran Bu ya. Jadi kita lakukan sampai selesai. Kalau sudah, kita cek dulu bener apa enggak, 50 totalnya sekian. Kalau benar kita bayar. Nah, kita klik bayar, otomatis kita akan menampilkan sebuah halaman dari Mitrans Bu. Nah, ini di sini sudah ada totalnya berapa, informasi pelanggannya berapa gitu ya. Ini nomor teleponnya siswa Abdul Qadir kelas 10 RPL. Jadi ini menandakan bahwa dia posisinya sekarang kelas 10 RPL gitu, pada waktu membayar sejumlah daftar ini. Kalau sudah, kita lanjut. Nah, ini memilih metodenya tadi yang saya bilang ada 3. Kita pilih Indomaret, lalu kita bayar sekarang. Nah, proses di sini harus kita lanjutkan sampai bayar sekarang Bu ya. Ini jangan sampai di refresh atau bagaimana, itu nanti error Bu.
Jadi usahakan kita langsung bayar sekarang. Nah, sampai di sini juga sama, harus kita selesaikan sampai diselesaikan pembayaran. Otomatis kita akan dialihkan ke bagian tagihan, Bu. Nah, di sini kalau hitam itu tandanya expired. Expired itu bagaimana? Sudah melewati batas pembayaran. Jadi di sini sudah ada batasannya. Oh, sebentar, ini ada masalah ini. Nah, jadi sorry, saya klik ini ya. Lihat, nah di sini akan menampilkan sebuah pemberitahuan bahwa terakhir dibayar yaitu tanggal 17 Juni jam 17.47. Itu berarti saya berikan dia waktu 1 jam, Bu ya, untuk melakukan pembayaran. Jadi ketika pembayaran diproses, nah jadi dia ada waktu 60 menit untuk harus melakukan pembayaran sesuai tagihan di Indomaret ini. Jadi ini di copy. Nah, ini kan masih testing, Bu ya. Jadi tinggal jenengan itu nanti masuk ke bagian sini, simulator Indomaret Mitrans gitu. Nah, simulator ini Indomaret. Kalau misalnya nanti berpindah ke Alfa Group, tinggal bisa di sini. Tapi saya sarankan mending pakai Indomaret atau BRI gitu aja. Jangan sampai pakai Alfa, soalnya agak ribet. Tinggal dipaste di sini, Bu ya. Tinggal di oke. Nah, jangan nanti juga seperti ini pas presentasi. Jangan seperti ini. Sudah dibayar. Nah, kalau sudah seperti ini, langsung mengarah ke aplikasinya. Nah, di sini kan masih belum ada reaksi, Bu ya. Kita refresh, Bro. Nah, otomatis dia sudah berhasil dibayar. Gitu. Ini sudah berhasil dibayar. Ketika kita mengarah ke bagian admin, otomatis siswa atas nama Abdul Qadir Akhoiri sudah membayar sebuah tagihan sejumlah ini. Nah, di sini tagihannya. Seperti itu. Nah, jadi cukup sekian untuk presentasinya, jenengan nanti mempraktekkan pembayarannya, melihatkan tagihan, dan yang terakhir melihatkan hasil pembayarannya, Bu. Nah, jadi siswa nanti bisa mendapatkan, bisa mencetak sendiri hasil struknya gitu ya. Nah, misal di sini kan masih ada ruang kosong. Nah, rencana saya sih saya akan berikan QR code di sini. Cuman nanti terlalu ribet, jadi mungkin untuk bisa dikembangkan untuk siswa lainnya. Bisa dikembangkan lagi lah bahasanya gitu. Ini ada tanggal untuk cetaknya kapan gitu. Ini sama menggunakan MPDF gitu. Sudah untuk presentasi jenengan nanti sudah sampai sini. Kalau sudah, terus mengajukan pertanyaan kepada penguji tersebut gitu. Untuk perihal pertanyaan nggak usah khawatir, Bu ya, tinggal dijawab sebisanya, sepengetahuannya. Jadi jenengan kan niki ambil jurusan SI nggih. Ya niki kula nampung sanjangi mawon. Kalau SI itu nanti jangan mboten usah khawatir tentang ditanyain tentang pembuatannya bagaimana nggak usah. Jadi pokok intinya anak SI itu yang penting tahu alur dari pemrograman ini. Jadi tahu tentang websitenya itu bagaimana jalannya, seperti itu. Ngoten. Jadi pokok intinya jangan semerap alure ngoten mawon. Pokok intinya aplikasi ini dibuat untuk pembayaran lebih efisien, meskipun siswanya harus membayar pajak 5.000 dan juga 2.500 ya kan, dari Mitrans 5.000, dari Alfamaret atau Indomaret dan lain-lain 2.500 gitu. Pun ngoten mawon.